perhatian di Wikinara. Oke, kalau kita bicara mengenai WikiS di sini, ya tentu kita sudah bicara solusi. WikiS memberikan solusi, tapi solusi tidak akan berguna kalau kita tidak tahu masalah apa yang bisa kita perbaiki dengan adanya WikiS. Nah, itu dulu poin pentingnya. Jadi jangan tiba-tiba mengedukasi atau beli saja WikiS. Apa? Memang WikiS buat apa di tubuh kita? Apa masalahnya apa? Itu pertama. Jadi begitu Anda menyodorkan satu WikiS ini ya, Anda harus siap pertanyaan-pertanyaan atau sebelum mereka tanya, Anda kemukakan dulu solusi yang ada yang harus diperbaiki dengan hadirnya WikiS. Sehingga WikiS menjadi sangat penting, menjadi satu produk yang fundamental, dan fundamental tuh betul-betul fundamental, bukan Anda karang-karang. Nah, secara ilmiah, secara medis diperlukan, dan secara uji klinis sudah terbukti. Nah, kira-kira poin pentingnya begitu. Nah, masalahnya adalah kenapa sih kita butuh WikiS? Kan gitu. Anda menawarkan satu solusi, apa yang bisa Anda berikan manfaatnya WikiS terhadap tubuh kita? Kita bahas. WikiS ini kan programnya sebenarnya kan program membersihkan detox, ya kan? Pasti pertama kalau di slide pertama itu adalah obesitas, ya kan? Tapi kalau gitu kalau kita hanya munculkan mengenai obesitas, yang kalau udah pernah lihat PowerPoint-nya ya, berarti yang nggak obes aman dong. Gitu pertanyaannya. Pertanyaan lanjutannya, ya kan? Berarti apa? Baseline-nya bukan hanya obesitas. Banyak orang-orang yang orangnya aktif bagus. Contoh, Haji Mas Said kurang bagus apa dia? Lifestyle oke, segala oke. Heart attack, nggak obesitas. Nah, berarti apa skupnya? Skupnya lebih besar dari sekedar obesitas. Kalau orang sudah obesitas, udah pasti itu udah pintu gerbang menjadi satu permasalahan yang sangat luas. Nggak perlu diklarifikasi, udah tag dan ketuk palu obesitas penyebab beberapa penyakit. Udah pasti. Nah, jadi jangan terpaku hanya obesitas. Tubuh kita ini ibaratnya adalah rumah. Setiap rumah punya tempat sampah untuk pembuangan. Kenapa? Karena kita makan dan harus ada yang dikeluarkan dan harus ada yang diserap. Nah, poin pentingnya, proses ini namanya ritme sirkadian. Kalau di usus, ya. Nah, proses ritme sirkadian ini harus berlangsung normal, maksimal. Dia paling nggak bagus lah jalannya. Mudah, tidak mudah, ya. Jadi kenapa sih ritme sirkadian ini harus diatur baik? Karena kerjanya di mana? Di usus. Kenapa sih Dokter Meli kok ngomongnya usus? Karena usus merupakan indikator tubuh kita sehat. Itu poin penting. Sebelum kita masuk ke WikiS, karena WikiS memberikan solusi buat usus. Jadi target poin kita, sniper, usus kita harus bersih. Jadi Anda jangan pernah bermimpi kalau usus Anda kotor, usus Anda tidak bersih, Anda sehat. Itu halu. Nah, kalau usus Anda bersih, baru darah Anda bersih, baru organ lain bersih. Nah, itu. Jadi apa? Pertama, Anda harus berpikir bagaimana caranya usus Anda bersih. Disinilah peran WikiS berfungsi. Ya. Kemudian apa sih masalahnya kalau usus itu? Di usus ini semuanya diramu. Apa yang kita makan di situ dicerna itu didistribusikan melalui darah yang ngangkut. Jadi kalau ususnya udah mandek, darahnya otomatis nggak bisa ngangkut. Darah nggak bisa ngangkut, distribusi ke seluruh jaringan, saraf, otot, sekalipun organ-organ penting kacau balau. Artinya gerbang pintu usus harus dibersihkan. Dengan cara apa? WikiS bukan di situ. Jadi tidak hanya sekedar bahwa WikiS ada fiber mengatasi mengatasi obesitas, kemudian apalagi berat badan bagus, you look ideal. Ingat kata pepatah, you are what you eat. Anda terbentuk dari apa yang Anda makan. Hari gini Anda mau jaga pola makan sulit. Apalagi puasa gini. Ntar buka puasa hajar semua, gas. Betul?
Jadi nggak menjamin, harus ada komponen tambahan. Kenapa? Dari usus itulah toksin berkembang. Toksin itu apa sih? Toksin itu racun. Ini saya agak banyak panjang ngomong dulu ya, karena biar Anda tahu bahwa dibuka dulu paradigma, biar kalau orang bicara WKS, Anda oh iya tahu. Jadi toksin yang ada di tubuh itu, terutama di usus, harus dibuang dulu. Kenapa? Sumbernya tuh dari situ. Kalau toksin di tubuh Anda meningkat, sampah Anda banyak, terciptalah yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini ibaratnya adalah benang merahnya. Radikal bebas ini adalah troublemaker-nya. Kolesterol ini yang selama Anda anggap dia, kolesterol selalu Anda jadi kambing hitam kan, dikit-dikit kolesterol nih, jadi makanya naik, hipertensi naik, semua heart attack segala. Anda salah. Makanya di laboratorium tuh ada kolesterol baik, kolesterol jelek. Jadi siapa yang bikin kolesterol itu jadi kambing hitam? Anda sendiri. Kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh. Untuk apa? Untuk pelumasan. Tubuh Anda ini nggak bisa gerak. Tubuh Anda ini nggak bisa gerak kalau nggak ada kolesterol. Kolesterol itu ibaratnya kayak oli. Jadi kalau di mobil berjalan tuh olinya itu si kolesterol. Tapi apa? Kolesterol yang baik. Kolesterol yang baik itu gimana caranya? Cegah jangan sampai terjadi radikal bebas. Kolesterol jadi jahat karena ketemu radikal bebas. Radikal bebas tercipta karena apa? Karena ada toksin, ada racun di tubuh Anda. Jadi kan tahu ya benang merah. Jadi apa yang harus Anda bantai sekarang? Toksinnya, radikal bebasnya. Kalau radikal bebas tidak ada, mau Anda makan itu sate kambing sekalipun ya, atau yang berlemak, Anda aman. Cara gimana? Cegah jangan sampai ketemu radikal bebas ya. Cegahnya gimana? Bersihkan toksinnya, terus konsumsi yang sifatnya antioksidan. Ada di mana? WKS. Nanti dulu, itu baru sedikit tuh dari WKS yang kita kupas. Ya, kemudian usus kotor. Jadi kita ngomong-ngomong usus kotor nih, tahu nggak sih usus kotor tuh kayak gimana? Usus bersih tuh kayak gimana? Kita putar dulu. Kita putar video usus melalui endoskopi. Yang Anda perhatikan bukan lubangnya. Yang Anda perhatikan dinding ususnya. Karena disitulah proses penyerapan nutrisi yang baik, kolesterol baik melalui dinding usus. Saya minta tolong Mbak Rin untuk putarkan video endoskopi usus. Oke, semua terpaku di layar monitor. Oke, dokter. Lihat dinding usus ya. Oke, sebentar ya. Karena proses penyerapan apa yang kita makan diserap melalui dinding usus, dari dinding usus nanti baru darah menerima operan ya kan. Darah ini ibaratnya seperti transportasinya. Baru melalui pembuluh darah didistribusikan ke seluruh organ, jaringan, dan yang terpenting dia harus nyampe ke sel. Karena apa poin pentingnya? Yang kita kasih makan itulah sel tubuh kita. Bentar ya, kita siapin dulu ya dok. Oke, nggak apa-apa Mbak Rin, saya ngobrol ini dulu ya. Jadi tujuan dari supaya kita serap ini ngasih makan apa sih? Oh tubuh kita dok, ya tubuh apa? Bagian tubuh mana? Ini tubuh banyak nih, bagian yang mana? Sel kita. Nah mencapai sel itu nggak gampang, banyak pintunya. Nah pintu-pintu gerbang-gerbang ini yang harus steril. Steril itu pasti bersih ya, bersih dan sehat, maksudnya begitu. Nah oke, ini kita lihat dulu video usus. Perhatikan dinding usus. Dari sini udah kelihatan nih, kalau Anda bermasalah Anda kelihatan nih dari endoskopi. Ya oke, silakan Mbak Rin. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal.
Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, udah lihat ya. Nah, jadi tadi jelas ya, dari usus yang kotor semua masalah timbul. Bisa terdeteksi. Jadi dinding usus itu tempat menempelnya semua kerak, semua cikal bakal terjadinya penyakit degeneratif. Kalaupun tidak ada itu, tapi toksin sampah tetap menumpuk di situ, tadi banyak cacing-cacing, akhirnya terjadilah inflamasi peradangan segala macam. Intinya usus Anda harus dibersihkan. Oke. Kemudian apalagi yang terjadi? Ya, obesitas jelas tadi. Kemudian kalau semuanya itu didiamkan, tubuh kita dalam keadaan toksin yang tinggi, tercipta radikal bebas yang Anda tidak bisa minimalisir, apa? Akan mudah tubuh Anda dalam sekejap berubah menjadi sel kanker. Itu yang dikhawatirkan. Maka hadirlah di sini yang namanya WikiS. Kita lihat dulu slide berikutnya, WikiS komposisinya apa aja ya. Tetap saja yang namanya ini ya, komposisi dari fiber pitch ya. WikiS ada 1, 2, 3, ada 14 ya. 14 komposisi, semuanya bagus. Tapi kita harus lihat dulu bahwa semua ini disclaimer di awal adalah pola hidup Anda harus tetap sehat. Jaga menu makan yang seimbang gizinya. Baik. Tidur cukup, ini harus minimal antara 6 jam maksimal 8 jam, tapi harus ada proses yang namanya deep sleep. Ini kita kemukakan dulu bahwa dengan ditopang ini WikiS lebih bagus manfaatnya. Kemudian kita harus konsumsi air putih yang cukup. Tiap orang berbeda-beda loh. Ya, kalau di sana sementara ini cukup dok 2 liter sehari. Betul, 2 liter sehari, tiap orang beda. Karena orang yang beratnya 100 kilo, yang beratnya 150 kilo, yang beratnya 50 kilo, kebutuhan airnya beda. Jadi Anda jangan salah penafsiran kalau 2 liter. Anda kalau konsumsi air putih untuk orang yang 100 kilo, nggak cukup 2 liter. Ada rumusnya, 30 cc kali berat badan. Ya kalau berat badan 150, berarti bagi 3. Berarti apa? Ya kira-kira hitungnya begitu. 30 cc. Ya, dan kemudian olahraga rutin. Nah, yang terakhir baru Anda harus konsumsi yang namanya suplemen tertentu. Oke? Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang WikiS ini totally herbal. Jadi kalau kita herbal berarti konsepnya holistik. Kalau holistik artinya apa?
memperbaiki, membantu, mengobati penyebab membantu, bukan akibat. Jadi kalau yang seperti sembelit itu akibat semua. Tapi penyebabnya pasti apa? Pasti pertama adalah usus Anda yang kotor. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Ada 100 pasien, keluhannya semuanya sama. Keluhannya semuanya sama, radang sendi. Sendi otot, sendi lututnya di radang. Sakit semua. Rheumatoid arthritis lah. Ya, orang pikir pasti tulang kelopos, osteoporosis, rheumatoid arthritis, kurang kalsium, macam-macam lansia gitu ya. Dilakukan pemeriksaan secara laboratori, ternyata nggak semuanya begitu. Setelah diperiksa secara spesifik, hampir 90% penyebabnya adalah ususnya yang kotor. Makanya di zaman dahulu itu, ya kita udah mulai masuk nih WikiS ya. Di zaman dahulu itu ada namanya istilah program detox. Detox itu istilah detoksikasi membuang racun, toksin. Ya, zaman dahulu kalau di Muslim tuh namanya zaman Nabi Muhammad itu ada kenal proses detox. Ya, tapi zaman Nabi dulu itu detoxnya 3 bulan sekali karena yang dikonsumsi juga nggak aneh-aneh kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada junk food ya, macam-macam lah, entah berantah lah ya kan, instan ya, 3 bulan sekali. Yang dikonsumsi namanya buah sena. Ya, buah sena itu kalau sekarang trennya namanya Psyllium khas. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ya jelas nih, oh ternyata benar ya, zaman dulu aja WikiS udah ada nih sebenarnya nih. Karena ada, nih kalau kita lihat tadi kan kenapa sih perlu fiber? Kita balik dulu ke sini. Lihat, kalau obesitas udah jelas. Orang kalau obesitas udah waspada aja deh. Tapi intinya kenapa sih? Kenapa judulnya? Mengapa perlu konsumsi fiber? Karena zaman sekarang ini, apalagi anak-anak yang lahir zaman sekarang udah males konsumsi sayur buah. Sementara sayur buah adalah salah satu yang mempunyai efek antioksidan. Ya, nah efek antioksidan ini sangat dibutuhkan sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang alaihim banget di zaman sekarang. Ya, apalagi mau lebaran nih, segala santan, lemak ya. Nah, itulah yang gampang terciptanya suatu proses oksidasi, stres oksidatif, akhirnya radikal bebas, akhirnya yang lemak harusnya jadi bagus, jadi jahat. Karena apa? Karena kurang fiber. Kenapa sih fiber itu penting? Fiber itu kan dari sayur sebenarnya kalau yang alamiah ya. Kalau di sini kan macam-macam tuh fibernya nanti ya, banyak. Itu mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadinya penyakit degeneratif, ya, serangan jantung, stroke, diabetes, yang kaget ya. Sekarang ini diabetes itu adalah Indonesia urutan nomor 4 di dunia dan penderita diabetes termuda di dunia adalah di Indonesia, umur 9 tahun. Salah satu penyebabnya apa? Dia males makan sayur, dia males makan buah, dia sering minum-minum yang bersifat manis. Nah itu. Jadi kenapa kita perlu konsumsi fiber? Nah itu. Jadi sebelum masuk udah ada patroli yang namanya sifatnya antioksidan. Itu aja ada di fiber. Nah, resiko obesitas. Mengapa? Ini kan kita kalau di konteks PDF pertama ini kita lihat gambarnya bahaya obesitas, ya kan? Terjadi serangan jantung, stroke, diabetes mellitus, hipertensi. Ya, tapi biasanya yang malapetaka pertama ini ya dari 3 penyakit ini adalah diabetes. Kenapa? Karena diabetes adalah ibu dari semua penyakit. Kalau Anda sudah terkena diabetes, udah semua organ akan rusak. Terminasi daripada diabetes, kalau nggak multiple organ failure, semua organ hancur, ginjal Anda rusak, cuci darah, atau glaukoma, stroke, banyak. Nah, salah satu komposisi yang ada di WikiS mencegah terjadinya keempat serangan jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi. Kemudian batu empedu. Batu empedu jangan dianggap remeh ya ini batu empedu. Kenapa? Karena dia tempat penyaringan.
apalagi orang-orang Sumatera ini ya, hobi banget namanya konsumsi lemak santan. Nggak ada itu yang nggak bersantan orang-orang. Nah, disitulah peranan empedu. Kandung empedu memfilter. Tapi kalau empedunya sudah hilang atau ada batu empedu, selesai udah. Jadi biasanya beruntut nih, usus kotor, nggak lama empedu tersumbat. Biasanya begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya terakhir terminasinya apa? Kanker usus. Kalau udah gitu ya udah. Bagaimana lagi? Barulah dilihat betapa beruntungnya yang udah konsumsi WKS kan. Promosi nih Dokter Meli. Tapi emang benar sih. Ya kan? Tak beresiko meningkatkan lemak darah dan asam urat. Nah, ini kita bahas lagi nih. Kalau lemak darah udah pasti heart attack segala macam, Anda udah poin penting. Asam urat Anda jangan anggap remeh. Ya. Asam urat itu kalau sudah tinggi kadarnya, terminasinya Anda cuci darah. Jadi jangan Anda pikir yang cuci darah itu karena darahnya kotor akibat diabetes saja. Bukan. Rata-rata sebagian besar karena asam urat yang tinggi. Jadi uremik itu tinggi ya. Jadi kotor sekali, ginjal tuh udah nggak bisa filter lagi. Itu udah ada, biasanya udah cuci darah tuh. Jadi ada dua tuh cuci darah tuh. Disebabkan karena diabetes, jadi gagal ginjal kronik ya. Kemudian apa? Asam urat. Nah, dan jangan salah lagi, orang yang obesitas biasanya menurunkan kesuburan reproduksi. Oke, slide berikutnya Mbak Rin. Bila slide berikutnya langsung ke ini ya. Apa? Psyllium Husk. Oke, kita bicara mengenai Psyllium Husk. Psyllium Husk kalau zaman dulu itu namanya sena. Jadi di zaman Nabi dahulu sudah dikenal namanya detoksikasi, tapi dengan sena. Sena ini sama sama ya dengan Psyllium Husk, namanya aja beda. Tapi kalau sekarang kita 3 bulan sekali ya baru detox, keburu apa ya? Udah bukan telat lagi, telat pakai banget. Nah konsep Psyllium Husk ini ya, dia ini konsepnya holistik. Jadi dia detox. Apa yang perlu didetox? Jadi kalau konsep holistik ini menyeluruh ya. WKS ini masuk dalam konsep holistik karena dia herbal. Herbal sifatnya detox. Apa yang didetox? Berarti yang harus didetox 3. Pertama adalah usus, kedua darah, ketiga organ. Nah, kira-kira ini kita akan bahas nih. WKS mencakup itu nggak detoxnya? Nah, ya. Kalau Anda tahu benar WKS, berarti udah poin penting. Itu the selling point, strong point bahwa Psyllium Husk. Nah, kalau kita lihat di layar monitor ya, Psyllium Husk ini adalah manfaat serat 8 kali. Ya, bayangin. Tapi dia ini mengandung kalori, serat yang larut dan juga zat besi. Kalau slide berikutnya kita lihat Mbak Rin. Nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, kalau Anda baca, aduh Dokter Meli pusing nih. Gimana ya saya ngejelasinnya ke orang-orang gitu ya. Kalau saya ambil cara saya kasih simple aja. Saya kasih ilustrasi analognya. Jadi Anda cernanya gampang. Kalau orang medis kita bilang Psyllium Husk, dia udah paham detox cara kerja gini-gini. Ya, tapi kalau bukan orang medis kita harus cari yang bahasanya gampang dicerna. Psyllium Husk ini kan fiber, ya. Kalau saya kasih ilustrasi, kan dia fungsinya ini kan mengangkat nih, membuang. Jadi Anda kaget kalau minum WKS pasti buang air. Kenapa? Karena ada Psyllium Husk. Psyllium Husk itu fungsinya supaya buang air. Karena apa yang kita kerok tadi itu yang di dinding lumen itu, dan kotoran-kotoran itu harus dijaring. Nah, karena Psyllium Husk ini ibaratnya jaring, jadi kalau kita mau mancing, ada pancingan yang satu, ada pancingan jaring kan. Nah, ini Psyllium Husk ini jaring. Jadi kita harus sebar truk. Begitu dia nempel di dinding usus ya, dia akan menarik tuh. Yang tadi yang kelihatan nempel itu loh. Tak 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 tak, tarik, cut, cep, buang, dus. Nah, cuman dia tidak efektif kalau Anda minum sedikit. Nah, makanya kalau yang konsumsi WKS harus cukup airnya supaya membantu kerja Psyllium Husk-nya optimal, nggak usah maksimal.
optimal aja udah bagus. Oke, jadi kenapa WikiS ini harus banyak minum setelah konsumsi supaya kerjanya si Psyllium husk ini baik. Makanya tadi saya kemukakan harus minum air putih yang cukup. Berat badan segini nggak bisa sama dengan segini. Itu poinnya. Kenapa saya utarakan di awal. Oke. Nah, kemudian ya kita lihat lagi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba mules minum WikiS dan ada efeknya adalah buang air 3-4 kali, nggak apa-apa. Selama Anda konsumsi WikiS pasti buang air karena ada Psyllium husk. Tanda-tandanya sudah mulai bagus, gimana caranya? Karena ini yang ditarik, karena ini yang terlihat nyata ya. Psyllium husk ini narik kotoran nih yang dibuang jepret ke melalui defekasi, proses pembuangan. Ciri-cirinya bagaimana kalau yang dia buang ini bersih apa enggak? Kita perhatikan tinja kita yang keluar. Kalau selama ini ada cuek, ada acuh, ya, udah biarin aja lah gitu. Mulai sekarang yang konsumsi WikiS, indikator melihat ya saluran cerna Anda mulai bagus apa? Lihat nih, struktur ya daripada tinja Anda. Yang normal, yang bagus tinja Anda itu bentuknya seperti potongan pisang atau potongan sosis. Gitu loh. Baunya tidak terlalu menyengat, ya. Kemudian warnanya cerah, ya. Dan kalau jatuh di kloset itu mengapung. Jadi nggak tenggelam atau nggak setengah tenggelam, nggak setengah mengapung. Jadi totally ngapung. Nah itu. Jadi kalau selama ini belum, berarti belum maksimal tuh toksin keluar dari situ. Ya itu yang Anda harus perhatikan. Nah fungsi Psyllium husk ngangkut tuh semua itu. Oke. Nah, nanti ada banyak fungsi-fungsi lain. Ini kan kita bahas fungsinya si Psyllium husk dulu. Jadi fungsi Psyllium husk apa dalam kategori ini? Dia mendetoks usus kita, membuang tadi yang kotor-kotor dengan cara banyak minum yang cukup. Oke.